Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Diana Dentist. Oke, hari ini saya mau memenuhi beberapa permintaan dari teman-teman, dari pasien juga. Banyak yang bertanya, kalau saya lagi motret gitu ya, dok, itu alat-alatnya kok banyak banget dok, apa aja gitu. Hmm, Sebenarnya saya pengen cerita dari awal ya, kenapa kok saya suka yang namanya motret, suka fotografi. Awalnya sih karena waktu saya tugas di Bekasi ya, waktu itu sendiri, belum berkeluarga, jauh dari orang tua, saya sendiri. Saya sering setiap weekend itu kan jalan-jalan ya, kadang pernah ke Garut, ke Tasik, pernah juga ke apa menyusuri Kalimalang, itu biasanya sore-sore. Saya suka, kayaknya kalau di foto enak gitu, bagus, dicetak zaman dulu ya, kira-kira tahun berapa ya, tahun 2007-an mungkin ya. Itu kan HP ya, kita belum kenal dengan kamera HP, jadi setiap saya jalan itu saya potret pakai HP yang MP-nya kecil lah, kalau hasilnya itu di foto nggak terlalu jelas, tapi saya suka. Setiap selesai foto itu saya suka ke tempat foto studio, ada dulu mesin namanya pencetak foto, selalu saya cetak dengan ukuran kecil dan saya gabungkan di album. Nah, itulah berawal kenapa saya suka. Kemudian eh, saya mulai tambah dengan meningkat ketika tahun 2010 saya beli kamera kamera pocket ya. Ada yang merek Canon, ada yang terakhir saya untuk kamera pocket saya suka pakai Olympus karena itu bagus banget untuk makro, jelas banget. Nah, ini setelah saya pakai kamera pocket kira-kira tahun 2011 lah ya, saya suka saya pengen ganti ya. Nah, ini pertama kamera yang saya beli waktu itu berapa ya, 4, sekianan lah di itu, di Bandung Electronic Center. Waktu itu ditunjukin sama temen. Nih, ya. Canon 1100D. Canon 1100D ini paling standar banget. Saya tanya sama temen waktu itu, apa sih yang ini kira-kira standar paling murah, yang penting saya punya kamera DSLR gitu. Dan dia menunjukkan ini udahlah itu tuh paling murah gitu, dan standar bisa dipakai oleh pemula. Saya belilah 1100 D Canon ya. Ini kalau rusaknya ini ya, ini pertama rusaknya itu lensanya ini fleksibelnya itu putus, jadi udah pernah direparasi, dan LCD-nya ada vignette ya. Cuma saya sangat sayang, jadi ini nggak saya jual. Paling nanti mungkin direparasi. Maklum lah ya, yang nama budget tuh berkejar-kejaran dengan budget alat kedokteran gigi. Saya kalau alat kedokteran gigi masih mikir-mikir kalau beli, tapi kalau udah kamera, kadang-kadang lebih duluan kamera daripada ini. Oke, yang kedua saya punya, setelah ini saya nggak puas sama lensa yang standar. Akhirnya saya beli lensa lensa panjang atau lensa tele Canon EF55 250 mm. Kenapa saya beli ini? Waktu itu saya kepingin, saya sering meliput ya, meliput di daerah yang kadang-kadang meliput demo, kadang-kadang meliput aksi. Nah, ini bisa moto yang jarak jauh. Saya beli ini berapa tuh ya, 3,2 apa 3,3 lah ya.
Kemudian, nah ini Canon 60D ya, lebih di atas daripada Canon ini. Saya beli ini itu waktu saya ikut lomba di BIM, lomba foto, dan itu sebenarnya karena diracuni oleh temen. Mereka, wah, Dokter Diana kan sudah moto di mana-mana, moto wedding gitu ya, moto wedding kok pastinya ganti lensanya, ganti kameranya yang lebih bagus yang beli. Pikir iya juga. Akhirnya saya beli ini 60D. Ini lensa 60D ini bawaannya 135 18135. Kemarin ini saya beli bodinya aja. Akhirnya 18135-nya saya beli terpisah sama temen. Saya beli second juga. Berapa ya? Hampir 3 lah, hampir 3. Kalau 60D-nya ini second juga, tapi masih bagus. Bagus banget. Lupa berapa saya. 6 apa 5,5 lah, segitulah. Itu. Kira-kira 5 tahun yang lalu. Nah, ini lensa Tamron. Lensa Tamron 1750 gitu. Ya, 1750. Kenapa saya beli ini? Waktu itu saya sungguh nggak puas kalau kan ada aja sih yang meminta saya foto wedding, walaupun saya bilang wah saya nggak waktunya nggak terlalu itu, tapi ada aja yang meminta saya untuk foto wedding. Kalau sekarang mungkin fisik saya nggak terlalu bisa mengikuti foto wedding karena mengikuti momen-momen foto wedding tuh kita harus duduk berdiri lagi. Nah, ini lensanya itu lebih wide karena dia 17 mm lebih wide, kemudian lebih tajam sebenarnya. Cuman kelemahannya ini sudah agak nggak lancar, pernah jatuh sekali, sudah nggak lancar. Oke, berikutnya ini adalah kamera saya yang ketiga, yang terakhir yang saya punya itu mirrorless Canon M3 ya. Kenapa saya beli ini? Karena untuk tugas-tugas di humas, di puskesmas, di pramuka, di organisasi lain, saya butuh yang lebih ringan ya. Butuh yang lebih ringan dan tidak ribet gitu ya. Kalau 60D berat banget ya. Nah, ini walaupun di ruangan tertutup dia tetap hasilnya jelas gitu. Kemudian lensanya bisa diganti-ganti dengan menggunakan konektor. Jadi konektor ini lensa kita lepas, kemudian kita pasang konektor, kita bisa pasang lensa-lensa yang lain. Nah, tambahan-tambahan yang lain ini ada aksesoris sebenarnya. Saya suka pakai kalau motret makro atau motret yang agak wide. Ini makro bisa, wide bisa. Konverter ini dipasang di ujung lensa. Cuman gerakannya agak maju mundur kalau kita ingin dapat fokus. Ini wajib saya pasang kalau di kamera kalau moto di ruangan yang gelap. Ini bisa disebut dengan flash kodok, bentuknya kayak kodok. Ini dipakai sih, cuman kadang-kadang kalau acara wedding aja agak terlalu berat ya dibanding ini, jadi lebih praktis ini. Oke, itu saja beberapa alat khusus ya, alat khusus fotografi yang saya punya. Ada banyak aksesoris, ada aksesoris vlog, kemudian speaker yang saya gunakan. Nanti bisa kita review di kesempatan vlog-vlog berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Diana Dentist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.